Hahaha. Akhirnya setelah sekian lama saya begadang sampai-sampai lupa kewajiban suami terhadap istri. Bayangkan 1 tahun lebih saya melakukan eksperimen ini. Tapi coba dong lihat hasilnya. Mesin waktu. Nah, dengan mesin waktu ciptaan ini, saya, Profesor Kabayan, bakal menjelajah ke zaman demi zaman, abad demi abad. Profesor Kabayan bakal terkenal di televisi, di koran, di majalah, atau bahkan di internet sekalipun. Nama Profesor Kabayan bakal terkenal dengan mesin waktunya tentunya. Bagus nggak penonton? Bagus. Ciptaan gua nih, ciptaan saya ini, ciptaan aing. Coba di sini penonton gimana nih penonton? Kabayan, 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 Kabayan. Ih, Ari ngomongnya itu nonan kamu teh. Masalah kita yang hormat-hormat nak. ngapain emang akang teh jenderal ha? Kudu dihormat-hormat. Akang mah bukan jenderal. Tapi lihat nih, akang teh udah jadi Profesor Kabayan. Profesor. Emang Profesor Linglung ha? Udah linglung, itu nih. Oh hitam. Kalau bangun buktina akang teh linglung. Kalau akang linglung mah, ini lihat nggak bakal bisa akang bikin ini. Tapi kalau soal hidung, salah. Akang teh sawo manis. Nice. Udah, kalau kita datang ke sini coba bikin ribut, akang mah mending makan. Kabayan, balik. Ih, balik. Aduh, makan. Ari mana itu? Itu mana ngapain? Mana bikin tahu itu? Udah sini sama akang. Help me. Cut. Kamu ngapain lagi manggil Helmi? Yang seharusnya kamu panggil tuh Romeo, pasangan tokoh abadi kamu. Bukannya begitu maksud aku. Kamu nih ya, biarkan saya bercerita nih. Kamu tahu gak, pujangga Inggris William Shakespeare itu waktu menulis cerita mengenai Romeo and Juliet ini penuh dengan perasaan yang sangat romantis, penuh dengan kayak romantik gitulah, indah pokoknya, walaupun akhirnya tragis. Soal nama pun dia pertimbangkan dengan pemikiran dan perasaan yang sangat mendalam, sehingga terciptalah Romeo and Juliet. Bukan Helmi and Juliet. Bukan begitu, Bu. Maksudnya tuh bukan. Sekali Romeo, tetap Romeo. Masa kau panggil nama Romeo jadi Helmi? Siapa sih Helmi? Namanya jelek banget. Sutradara, jangan dulu dong. Udah, cepet acting lagi aja. Tunggu dulu, maksud aku tuh apa lagi sih? Maksud aku tuh bukan Helmi, tapi Helmi. Oh, Helmi. Ini nama ngomong dari tadi. Kamu oke. Semangat ya. Help me. Hai semuanya. Aku lagi butuh bantuan kamu. Kena dah. Ada apa? Katakan saja kepada Romeo. Ada apa Juliet? Romeo, tapi aku nggak sanggup mengatakannya Romeo.
Udah, katakan saja. Biar beban di hatimu tuh meringan bagai kapas diterbangkan oleh angin. Romeo, kamu tahu kan? Kedua orang tuaku sudah menjodohkan aku dengan Pangeran Paris. Sedangkan kamu tahu, aku sama sekali gak suka sama Pangeran Paris. Terus kenapa kamu lagi kejar-kejar hantu, Juliet? Romeo, itu bukan waktunya kamu bercanda kayak gini, Romeo. Sekarang aku butuh bantuan kamu lari dari sini, Romeo. Aku dikejar oleh Pangeran Paris, Pangeran Denmark, dan Pangeran England. Romeo, ayo, Romeo, cepat, kita harus lari. Kamu bisa dengar gak? Tenang aja. Ada aku di sini. Iya, Romeo. Langkah kaki mereka sudah mirip kamu, aku bisa dengar itu kan? Tapi tenang aja. Aku siap jadi pahlawanmu. Kamu gak dengar nih? Gak tahu. Aku pedang. Aku siap membabat habis mereka. Dan pedang ini. Nah, kamu dengar. Aku babat habis mereka. Romeo, tapi ini bukan waktunya kamu bercanda. Ini bahaya banget, Romeo. Ini cuma nambah masalah. Mendingan sekarang kamu bantu aku lari. Ayo, Romeo, lari. Cepat, Romeo, lari. Kemana ya lagi si Juliet itu? Ada yang lihat kan tadi Juliet lari kemana? Aku tahu, kayaknya dia lari ke arah sini ya. Kamu Juliet bukan? Bukan, ini bukan Juliet ini mah. Jule. Mungkin dari omongan setan. Jangan dulu Ngaco kamu ini, setan apa aja? Makanya jangan baca-baca buku horor kamu ini panggilan Juliet. Apa mungkin dia dibawa kabur ya ke rumahnya Romeo? Wah, itu nggak mungkin banget. Keluarga Montague itu punya dendam yang sangat dalam dengan keluarga Capulet itu. Dia nggak akan mengizinkan keluarga Capulet menginjakan di kaki di rumahnya Montague itu. Itulah kenapa Juliet jadi dari keluarga Capulet. Dalamlah hubungan dengan Romeo, pemuda dari keluarga Montague. Dalam situasi seperti ini, justru tahu lah yang beruntung Pangeran Paris. Loh, beruntung gimana? Jelas-jelas lebih memilih minggat daripada hidup bersamaku. Atau mungkin dia dibawa kabur sama Romeo? Wah, kalau sampai kayak gitu, pelajar banget ya. Artinya dia ingin berperan dengan kita bertiga. Biar nyawa dia siapa kita. Siapa kita? Pangeran Denmark. Itulah Pangeran Paris. Kita adalah Udah, kita balik lagi. Sebelum si Juliet itu jauh, kita harus cepat kejar dia. Oh, Romeo. Seandainya saja kau berani mengungkapkan cintamu kepadaku. Kau akan mengungkapkan betapa besarnya cintaku padamu. Seandainya kau berani akan kuberikan bunga yang harumnya melebihi rambutku ini. Hei, sedang apa kau di sini? Pangeran Paris, maaf. Ternyata Rosalia yang cantik ini masih tergila-gila sama si Romeo itu. dan kayaknya dia belum tahu deh kalau laki-laki yang digilainya itu telah tergila-gila sama perempuan lain. Maksudnya apa? Kamu ini nggak tahu ya? Romeo itu lagi ada hubungan khusus sama si Juliet. Hah? Hubungan khusus? Kayak pacaran gitu maksudnya? Iya, dan sekarang Juliet menghilang. Aku yakin kayaknya dia dibawa kabur sama pujanaanmu itu. Nggak mungkin. Orang Romeo sama Juliet itu keluarganya nggak harmonis. Itulah mengapa kami memiliki anggapan bahwa Romeo lah yang membawa kabur Juliet. Sebab hubungan mereka tidak sesuai kedua orang tua mereka. Serius? Bener dong, udah. Lama makin lama dari sini makin jauh si Juliet kabur. Ayo, ikut balik. Tunggu. Kok nggak habis pikir kenapa Juliet putri kita harus terlibat asmara dengan anaknya si Montague itu? Udah tenang aja Pi. Ya namanya juga tentang cinta mereka pasti buta lah, nggak pandang bulu. Memang sih, tapi nggak seharusnya mereka kita berdua kayak gitu. Kita melihat dulu. Ini seksi. Kita. Udah tenang. Nanti kan bakal ada Pangeran Paris dan pastilah hati Juliet kepijat sama Pangeran Paris. Kita jodohin aja. Nggak bisa Pi, aku
Mereka udah kayak gitu lengketnya. Masa mau kita pisahin sih? Ya nggak bisa pipit. Coba Bapak lihat ya. Di dunia ini ya, lihat aja yang nikah tuh. Yang nikah, jangan kan yang pacaran, nikah aja banyak yang kawin cerai. Hana dua nikah. Ih, najis. Gila, ini mulutnya perlu dibengkamin. Gak bisa kayak gini. Sabar dulu. Sakit beneran. Oke, pokoknya gak mau. Jadi Romeo sih sama perawan yang lebih cantik. Gak boleh sama yang kayak kucing birahi. Dan dia juga. Kan cantikan aku kan daripada si Dule-Dule itu. Iya sih, memang kamu paling cantik sih, bener. Bukan kelihatan tuh berdahak kayak gitu. Apa salah bilang cantik. Ih. Dulu dia nggak cantik sih. Oh iya. Kamu gitu, walaupun dia cantik, tapi tetap lihat pokoknya yang paling kecil itu kamu. Wow. Aja, Apa sih? Celaka, celaka pokoknya. Apa? Itu ngomong jelas. Bukan, Mama Juliana hilang. Saya Tuh, 2, 3, apa? Hilang. Dua, tiga, apa? Turun. Gimana sih kok bisa hilang dari sisi kamu? Kamu tuh tugasnya apa sih emang? Kok bisa hilang? Tahu juga sih tapi itu. Oh, Bu Nona bukan bagi lagi. Kamu tetap sebagai inang pengasuh, harus jaga dia sampai dia kawin, ngerti gak? Coba cari sekarang. Iya. Coba awas sama kamu. Iya. Asli, suet, sumpah, gile. Pasti dibawa sama anak si Mentega. Mentega! Aku ponteng! Wah, gila ya. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan dateng. Apaan coba? Keren kayak gitu. Lu gak tau diri ya ngatain keluarga gue apa? Mentega? Monteng abong, gak bahasa Inggris lo. Bukan mentega, tapi margarin. Kamu ya? Kamu menghina nama kami. Kamu menghina kami juga. Oh gitu. Rupanya keluarga Montag ini masih berbagai nama. Dengan semua itu, begitukah terhormatkah bangsawan seperti itu? Bila nama ulat bulu, dasar anak gadis mula yang tidak tahu tata krama, masa menggoda laki-laki kayak anak pelajar saja. Wah, Ya nggak? gila banget. Nih, kasih tau, sini mana pedang? Lu mau apa emangnya? Semuanya diam. Udah, ketinggalan takut. Itu limited edition jadi nggak dipakai. Awas ya. Hari ini teh di mana? Di negeri mana? Itu kamu di mana? Ayo tadi naon deui atuh Bu Sutradara. Ini teh udah konsentrasi. Sudah berimajinasi. Mau bagaimana lagi? Jangan pakai bahasa Sunda, Sulu. Ini teh yang tonton menu umum, bukan budayawan sama sejarawan Sunda doang. Bu Sutradara, kita teh main dramanya di tanah Pasundan. Ya wayana wae. Penonton teh harus tahu bahasa Sunda. Bu, kemana Bu? Jadi wayana wae penonton teh harus tahu bahasa Sunda. Terus juga apa ruginya sih pakai bahasa Sunda? Untuk melestarikan bahasa juga kan Bu? Tunggu ya, tunggu. Bu. Dalam rangka. Dengerin ya, yang sutradara tuh saya, bukan kamu. Kamu tuh sebagai aktor yang tugas dengerin sutradara dong. Iya. Udah. Udah, so lanjutin lagi, yang bener ya, awas. Ya. Hah, demokratis. Cupet. Baca kayak cebol. Sutradara. Ya. Itung, kamu di mana Itung? Itung, mana teh dari mana? Tahu dari mana tadi gara-gara mesin
waktu. Aduh, ini tadi mana ya? Gak tahu. Punya aku mang. Gimana tuh? Ini. Pilarnya letoy. Untuk takut bang. Yuk, pulang. Gimana itu? Udah, ayo kita selidiki aja dulu. Bisa. Ya udah deh. Kalau ini zaman dinosaurus gimana, Koy? Itu. Mana mungkin kita di zaman dinosaurus? Di zaman dinosaurus mah gak bakal ada bambu kayak gini. Ini kan bambu kayak ada di zaman kita juga. Iya juga ya, aku sama ngerti. Bambunya kayu banget sih, nggak kayak di zaman alun-alun waktu itu loh, zaman dulu banget, zaman kita. Oh, meskipun begitu, Iteng, masa kamu tidak ingat pada malam itu, pada malam bulan purnama, bintang-bintang menyinari kita. Bukannya itu mah. Udah diem, jangan gak merusak momen Akang. Malam itu, kamu pertama kali menyenderkan kepalamu di pundakku seperti ini. Hei, kamu kayak ini manusia apa hantu? Tadi bilangnya gak percaya sama hantu. Udah diam. Jawab pertanyaan dulu. Kalau emang manusia dari mana kalian? Jangan-jangan kalian yang lihat ya? Sini deh. Ini kayaknya kita lagi di negeri Juliet. Apa? Negeri Jule? Juliet itu. Hah? Jule? Itu kan zaman kita, Bang. Aduh, itu kuping hitam. Juliet. Oh, Juli. Iya. Ngomong yang benar atuh, Im. Hei, ditanya malah asik ngobrol kayak bro. Jawab kami dulu. Kami mah orang Pasundan, Mister. Gak tahu yang namanya Romeo dan Juliet mah. Orang Pasundan? Di mana coba itu? Terus kalian sih ngapain? Wah, kalau itu sih sulit dijelaskan. Kalau dijelaskan Ini mas. begitu, Mister. Kamu orang kita bodoh. Bukan begitu, Mister. Bukan sama sekali begitu. Kami teh berasal dari zaman yang berbeda dari zaman kalian. Udah, jangan berbelit-belit. Maksudnya tuh apa? Jangan basa-basi, singkat, padat, dan jelas semua ini. Kami teh dari zaman ini, Mister. Dari zaman jauh dari kalian. Kami teh kesini pakai time machine. Wah, time machine. Singkat cerita, Kabayan mampu mencarikan Juliet dengan time machine-nya. Tetapi dalam hati kecilnya itu, sebenarnya ia merasa kasihan dan iba terhadap kisah suci yang tragis yang harus dialami oleh Romeo dan Juliet. Maka dari itu, ia mencoba untuk menyelamatkan mereka berdua. Mari kita saksikan adegan selanjutnya. Woi, bubar woi, lanjut, cepat. Lihat, kamu ingat gak sih pas waktu itu kita pertama kali bertemu di taman ini? Ya inget banget dong, waktu itu kita umur 10 tahun kan. Saya lama banget kita udah Masih bocil banget ya. Bisa gak sih kita mau ngomongin itu sekali lagi? stop lagunya. Kenapa Juliet? Udah cukup Romeo, kita di sini bukan untuk mengenang masa lalu. Tapi apakah kita gak berhak mengulang momen itu sekali lagi? Aku pengen banget sekali lagi kita mengulang deh momen itu, please. Yaudah deh kalau itu mau kamu. Ayo, musik. Duh, ada yang cemburu ini. Balik. Aku punya sesuatu nih buat Juliet. Tahu nggak apa? Ada yang bisa tebak gak? Bisa. Bener. Wow. Ini buat kamu Juliet. Ya kapan kamu dapat ini Romeo? Ya, tadi pagi aku beli di Dede Mat. Tapi aku nggak bisa Romeo. Kamu kan tahu gimana kedua orang tua kamu. Mama papa aku juga nggak akan pernah bisa damai. Tapi Juliet, apakah kita nggak berhak buat melukis kisah-kisah kita di tembok kehidupan kita sendiri? Dan kita juga bisa kok hancurin tembok itu. Ayolah Juliet, ini kan cinta abadi kita. Walaupun cincin ini cuma
Yupi. Tapi ini cinta abadi kita, Juliet. Please terima. Tapi kamu apa terima, Romeo? Ada lagi nggak yang kamu pengen deh bilang ke Romeo? Kamu kan cinta nih ya sama aku. Mana salah satu permintaan ini gak bisa kamu kabulin sih? Apa aja sih? Romeo? Jangankan kamu minta nasi padang, aku lompat dari atas gedung pun aku lakuin demi kamu, Juliet. Ini gampang banget sih. Kamu lihat kan, itu ada sekundung bunga mawar yang lagi tumbuh. Coba kalau kamu bisa, kamu petik bunga mawar itu sebagai bukti cinta kamu buat aku. Oke, demi gadis yang ku cinta sampai mati, aku petik mawar itu. Sekarang ya, Romeo. Tunggu di sini ya. Oke. Romeo. Selamat tinggal, Romeo. Cari posisi yang enak. Aduh, Juliet, bunganya nggak ketemu. Juliet, Juliet, Juliet. Kenapa kamu lakuin ini, Juliet? Aku bakal nyusul kamu. Inten, aduh, kita terlambat Inten. Padahal akang teh mau bisa menyelamatkan mereka dari kejadian ini. Namanya juga takdir. Gak bisa kita lawan, Kak. Juliet, Juliet, kalian tolong bantu aku sebarkan berita ke kerajaan kita. Siapkan nama teman terbaik untuk Julietku. Aku tahu kalian benci dia, tapi tolong lakuin juga buat Romeo. Ayo, nanti. Ayo, cepat bangun, Juliet. Saya harus balik ke kamar. Sabar ya. Sabar. Anak kita sini, anak kita. Apa itu kacamata sih? Mohon maaf, Mister. Mereka sudah mati. Gak Bahkan di zaman kalian hidup tuh semuanya diserba bisa. Kita rela deh, bisa rela kalau misalkan mereka hidup lagi, kita relain cinta mereka yang abadi. Maaf, Dona. Secanggih-canggihnya teknologi di zaman kita nggak ada yang bisa mengobati kematian. Udah ini udah takdir mereka, biarin aja. Apresiasi. Anggi sih yang dulu dia bangga-banggain nih, buat dia jadi gila sekarang lihat sampai disuntik. Nah, buat kalian penonton ya, jangan buat rasa ingin tahu kalian berubah menjadi keserakahan. Kita juga nggak boleh buat waktu tunduk sama kita. Karena jika batas-batas ini dilanggar, maka nanti yang tersisa hanya penyesalan aja. Terima kasih sudah menonton episode Kabayar di Negeri Romeo. Kami dari kelas 12B mengucapkan see you next time.